Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas langsung ya. Ini adalah simulasi tes SNBT tahun 2023. Saya ambil ya pengetahuan kuantitatif yang dilaksanakan oleh SNPMB langsung ya. Ya, kita akan membahas 10 soal ya. Saya akan bagi menjadi 2 part ya, untuk 5 soal di part ke-1 dan 5 soal di part selanjutnya. Ini adalah tampilan untuk tiap halamannya ya, seperti ini ya, Dek. Jadi ada daftar soal, lalu ada sisa waktu. Nah, di sini ada pengetahuan kuantitatif ya. Ini soal nomor 1. Lalu ada soal sebelumnya, soal selanjutnya, ataupun soal yang ragu-ragu. Nanti kalau misalkan adik sudah mengerjakan, nanti lihat kembali di daftar soal. Ya, nanti dilihat mana yang soal belum dikerjakan atau yang ragu-ragu. Jadi ya, oke, langsung saja. Atau misalkan adik ingin mengerjakan terlebih dahulu untuk menguji kemampuan kalian, boleh. Habis itu kita cocokkan bersama-sama di Makin Privat ya. Nomor 1, bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Yang habis dibagi 3 itu adalah suatu bilangan yang apabila dijumlah, bilangan-bilangan tersebut itu dijumlah ya dek, maka menghasilkan sebuah jumlah yang kelipatan 3. Ya, inilah clue yang pertama. Oke, yang habis dibagi 5, adik lihat saja yang belakangnya itu angka 0 dan 5. 0 atau 5 ya, bukan dan ya. 0 atau 5. Nah, itu yang habis dibagi dengan 5. Nah, pertanyaannya yang tidak habis dibagi 5. Berarti yang belakangnya 5, yang belakangnya 0 itu justru salah ya. Karena itu kemungkinan habis dibagi 5. Oke, nah sekarang kita tinggal cek untuk poin B. Itu ada angka 1, 3, 6, 8, 9. Kita jumlah semuanya saja ya. 1 ditambah 3 adalah 4. 4 ditambah 6 itu 10. 10 ditambah 8 adalah 18. 18 ditambah 9 itu adalah 27. Iya. Nah, 27 apakah kelipatan 3? Betul sekali ya. Dan ini belakangnya bukan 5 dan bukan 0. Maka inilah jawabannya ya. Nomor 1 jawabannya adalah poin B. Coba kita cek ya untuk poin D ya. Salahnya di mana? Ada angka 1, 5, 2, 2, 3. Nah, belakangnya kan bukan 0 atau 5 ya, maka bilangan tersebut tidak bisa dibagi dengan 5. Lalu kita jumlahkan, coba ya. 1 ditambah 5 adalah 6. 6 ditambah 2 itu 8. 8 ditambah 2, 10. 10 ditambah 3 itu adalah 13. 13 itu bukan kelipatan 3. Oke ya guys, boleh kakak lanjut ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini nanti tampilannya hampir sama ya. Di sini ada sisa waktu, ada soal, ada informasi soal. Ini sebelumnya ragu-ragu dan lanjut. Ya, cuman kakak screenshot hanya sampai sini aja agar lebih luas ya untuk area perhitungannya. Kurva Y, saya tulis ulang di sini, sama dengan AX kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Dengan nilai A tidak sama dengan 0. Memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Apabila suatu kurva fx ya, memotong di 2 titik yang berbeda, maka syaratnya adalah diskriminan lebih besar dari 0. Nah, bagaimana cara mencari D? Rumusnya D itu adalah B kuadrat min 4AC. Begitu guys. Di sini kita peroleh nilai A-nya adalah A, nilai B-nya adalah 2, nilai C-nya adalah 1. Nah, maka nanti D lebih besar dari 0. B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. B-nya itu adalah 2, 2 kuadrat min 4, A-nya A saja, C-nya itu 1, lebih besar dari 0. 4 dikurangi 4A lebih besar dari 0, 4-nya saya lepas aja, nanti sini 1 min A, lebih besar dari 0, ya. Maka nanti 4 lebih besar dari 0, ini tidak ada variabel A-nya ya. Maka ini tidak memenuhi. Selanjutnya yang di sini 1 min A lebih besar dari 0. Maka nanti sini min A lebih besar dari min 1. Maka nanti A-nya, jangan lupa ya, ini kita rubah ya. Lebih besar menjadi kurang dari. Kenapa? Karena
di depan A itu ada negatif ya. Negatif 1 dibagi dengan negatif 1, maka jadi seperti ini. A kurang dari 1. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Ya, nomor 3 ya. Diketahui kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan 2X ditambah 1. Nilai A tidak sama dengan 0. Memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Ya, maka artinya D lebih besar dari 0. Ya, kita kerjakan dari sini. B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. B-nya itu adalah 2. Ya, saya masukkan 2 kuadrat min 4. A-nya itu A saja. C-nya adalah 1 lebih besar dari 0. 4 dikurangi 4A lebih besar dari 0. Min 4A lebih besar dari min 4 ya. 4-nya pindah ruas. Maka nanti A kurang dari 1. Ya, nilai A kurang dari 1, maka himpunan A itu apa? Ya, yang kurang dari 1 ya. Bisa juga nanti adalah 0, boleh kan dek? 0,9 itu kan kurang dari 1. Ya, atau nanti ada 0, sini min 1, sini min 2, dan seterusnya. Maka nilai A ini bisa positif, bisa juga negatif, begitu. Ya, kalau misalkan A-nya positif, maka kurvanya menghadap ke atas. Ini jika A-nya positif. Tapi kalau A-nya negatif, kurvanya menghadap ke bawah. Jadi untuk poin A dan B ini salah ya, karena A-nya bisa positif, bisa negatif. Bisa lanjut ya. Kurva memotong sumbu Y positif. Oke, kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y itu artinya X-nya 0. Ya, kita masukkan ya. Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1. Nah, X-nya kita substitusikan 0, maka Y sama dengan 0 ditambah 2 kalikan 0 kan 0 ditambah 1. Maka Y sama dengan 1. Inilah titik potong terhadap sumbu Y, artinya 0,1. Ya, berarti kurva memotong sumbu Y positif ya, 0,1. Jawabannya adalah C. Ya. Nah, untuk selanjutnya, yang poin E, kenapa sih titik puncak kurva nggak di kuadran 1? Untuk mencari titik kurva, untuk mencari puncak ya, puncak itu rumusnya adalah X puncak, Y puncak. Kita menentukan nilai X puncak aja ya. Cara menentukan X puncak itu sama saja menentukan sumbu simetri. Min B per 2A. Begitu guys. B-nya berapa mbak? Ini B-nya. B-nya itu 2 angkanya. Kita masukkan min 2 per 2. A-nya berapa mbak? A-nya kan tadi diperoleh di sini ya. Kurang dari 1 ya. Kan bisa positif, bisa juga nanti negatif. Ya, jadi A-nya itu ada dua kemungkinan. Pada saat A-nya positif, maka sumbu simetrinya atau XP-nya negatif. Tapi pada saat nanti A-nya itu negatif, kan berarti kan 2 dikalikan negatif itu kan min 2 ya. Atau negatif, angkanya negatif. Negatif bagi negatif, maka jadi positif. Ya, maka X puncaknya bisa negatif, bisa positif. Bisa di kuadran 1 ataupun bisa di kuadran 2. Begitu ya guys. Lanjut aja, kita masuk ke soal nomor 4. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2X plus Y sama dengan 4 dan X plus 2Y sama dengan 2 di dua titik yang berbeda. Oke guys, kita akan coba ya untuk poin ke-1 dan dilihat di sini. Apabila pilihan gandanya bentuknya adalah 1, 2, 3, 1 dan 3, 2 dan 4, hanya 4. Selanjutnya 1, 2, 3, 4 itu benar. Maka adik cukup poin 1 dulu yang adik kerjakan. Karena jika 1 benar, maka 3 jelas benar. Kalau adik nomor 1 itu nggak ketemu ya, atau nggak bisa, adik bisa ngerjakan nomor 3 dulu. Karena kalau 3 benar ya 1 benar. 3 salah, 1 salah. Begitu ya. Oke. Untuk persamaan yang pertama, ada 2X plus Y sama dengan 4. Itu yang ini ya, di persamaan yang ke-1. Nah, saya akan mencari titik potong terhadap sini. Kita masukkan aja ya. Berarti kan 2X ditambah Y-nya itu saya ganti dengan min X plus 5. Min X plus 5 sama dengan 4. Makanya 2X kurangi X itu kan X ya. 4 dikurangi 5 itu adalah min 1. Ya, oke.
Jika X-nya min 1, maka Y-nya berapa? Kita peroleh nilai Y di sini nih. Nah, Y sama dengan min X plus 5. Maka Y sama dengan min 1 plus 5. Y-nya 6. Maka titik potongnya adalah min 1,6. Oke, nah tinggal kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini. X ditambah 2Y sama dengan 2. X ditambah 2, Y-nya kita substitusikan ya, min X plus 5. Min X plus 5 sama dengan 2. Maka X min 2X min 10 sama dengan, plus 10 ya, plus 10 sama dengan 2. Maka min X sama dengan, ini ke sana, jadi min 8. X-nya sama dengan 8. Oke, jika X-nya 8, maka Y-nya berapa? Y sama dengan min X plus 5. Maka Y-nya adalah min 8 tambah 5, Y-nya itu min 3. Maka titik potongnya adalah 8, min 3. Nah, seperti ini. Maka memenuhi ya, dia memotong di dua titik yang berbeda. Titik potongnya berbeda. Ya, maka 1 benar, 3 jelas benar. Oke, sekarang kita akan masuk yang persamaan kedua ya. Kita masukkan ke persamaan yang ke-1. 2X ditambah Y sama dengan 4. Maka nanti 2X ditambah Y-nya saya substitusikan X min 2 sama dengan 4. 2X ditambah X itu 3X. Ini pindah ruas ke sana ya. 4 ditambah 2 itu jadi 6. X-nya ketemu 2. Jika X-nya ketemu 2, Y-nya berapa Mbak? Kita masukkan ke sini. X min 2, maka 2 kurangi 2 itu 0. Inilah titik potongnya 2,0 terhadap persamaan ke-1. Nah, sekarang pada persamaan yang kedua. X plus 2Y sama dengan 2. X plus 2, Y-nya saya substitusikan. X min 2 sama dengan 2. X ditambah 2X itu 3X ya. 2 kalikan min 2 itu adalah min 4 sama dengan 2. 3X sama dengan 6, maka X-nya ketemu 2. Ya, pada saat X-nya 2, Y-nya berapa? Kita masukkan Y sama dengan X min 2, maka Y-nya 0. Titik potongnya adalah 2,0. Nah, ternyata membuat titik potong yang sama. Ini maka tidak memenuhi ya. Yang dimintakan di dua titik yang berbeda titik potongnya. Oke, 2 salah. Karena 2 salah, otomatis 4 salah. Karena tidak ada 1, 3, 4. Ya, jawaban yang tepat itu hanya 1 dan 3, B. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Diberikan kumpulan data 3, 5, 7, A. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Yang ditanya bernilai benar. Ini nomor 4 ya, ini ya. Jadi ada data ke 1, 2, 3, dan 4. Nah, berapakah banyaknya dari 4 itu? Maksudnya tuh yang benar itu ada berapa ya? Kita akan coba poin ke-1, rata-ratanya itu adalah 6 apabila nilai A-nya 9. Ya wis, kita masukkan aja ya. Rata-rata berarti kan 3 ditambah 5 ditambah 7, A-nya itu adalah 9 dibagi dengan jumlah datanya 4. Gitu. 3 tambah 5 itu 8, 8 ditambah 7 itu 15, 15 ditambah 9 itu adalah 24, 24 dibagi 4 yaitu 6. Betul sekali ya, rata-ratanya 6. Jika A-nya 9, maka pernyataan yang pertama itu benar. Kita coba pernyataan yang kedua ya. Apakah mediannya itu 5 jika A-nya 7? Median itu adalah Q2 ya, maka data wajib kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. 3, 5, 7, 7. Nah, oke ya, karena ini data tunggal. Medianya di sini deh, inilah Q2. Q2-nya itu terletak di data ke 2,5 ya, data ke 2,5. Ini kan data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4. Di data ke 2,5 di sini. Nah, kalau data tunggal rumusnya gimana? Caranya kayak gini ya. Maka nanti data kedua, X2, ditambah dengan ini desimalnya 0,5 ya. Dikali dengan data ketiga kurangi data kedua. X2-nya, data keduanya kan 5. Ditambah dengan 0,5, data ketiganya itu 7. 7 dikurangi 5 ya.
5 ditambah 7 kurangi 5 kan 2. 2 kalikan 0,5 itu 1. Maka medianya adalah 6. 2 salah ya. Oke, lanjut. Jangkauan kumpulan data tersebut adalah 4 jika A-nya 6. Kalau mencari jangkauan juga wajib diurutkan terlebih dahulu ya. Maka 3, 5, A-nya 6 ya. Maka sini 6, sini 7. Mencari jangkauan itu adalah data terbesar yaitu 7 dikurangi dengan data terkecil 3. 7 kurangi 3 itu 4 ya. Betul sekali. Jangkauannya 4. Selanjutnya yang poin keempat, modusnya adalah 3 jika A-nya 5. Oke, kita akan urutkan ya. Berarti kan 3, A-nya tuh 5 ya. Maka 5-nya 2 kali. Lalu sini 7. Ya, karena 5-nya 2 kali, maka artinya di sini modusnya adalah 5. Data yang sering muncul itu adalah 5. Maka salah. Ya, maka data yang benar itu ada 2 ya. Poin 1 dan 3. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Oke guys, saya bahas 5 soal terlebih dahulu. Semoga kalian paham ya. Kita akan simak kembali di video matkin privat lainnya. Assalamualaikum.